Mas Gil bangun. Maafin aku nggak ngecek tompel kamu yang ada di telapak kaki kanan. Sekarang aku percaya kalau kamu benar-benar hidup. Safiyah memeluk suaminya. Beberapa pembantu dan anak-anaknya datang ke sana, tapi Gil memberi isyarat lewat matanya untuk mereka tidak mengganggu momen itu. Mereka hanya menjadi penonton dari jauh. Bagaimana ibu dan ayah mereka melakoni drama yang penuh isak tangis itu. Mas. Safiyah membaringkan Gil. Ini orang-orang kemana sih? Gil sedang menunggu nafas buatan dari istrinya. Aduh, ya Allah, aku harus gimana? Kalau Mas Gil mati untuk yang kedua kalinya gimana? Safiyah menepuk-nepuk pipi Gil. Nafas buatan, sayang. Berikan aku nafas buatan, gumam Gil dalam hati. Oh, mungkin ini caranya supaya Mas Gil bisa bangun. Safiyah bukannya memberi sang suami nafas buatan, dia justru menggelitik telapak kaki Gil. Gil sudah tak bisa menahan geli kakinya yang digelitiki Safiyah. Sayang, ampun. Gil terduduk. Uhuk. Mas. Safiyah memeluk sang suami. Untung saja kamu nggak ninggalin aku karena kesalahan bodoh itu. Kamu nggak ngerti tadi kenapa aku pingsan. Kenapa? Ya Allah, kamu masih saja kadang kurang fokus. Gil mencubit pipi istrinya. Safiyah nyengir. Oh, Mas mau yang kayak di film-film romantis itu ya? Aku ngasih nafas buatan. Gil mencubit hidungnya. Nanti malam sajalah Mas. Malu sama anak-anak. Gil tersenyum nakal. Kenapa baru sekarang percaya kalau aku suamimu? Safiyah terduduk dengan sedikit gigilnya. Ia tersenyum. Maaf, perubahan kamu terlalu drastis. Kamu beruntung loh punya suami setampan dan sekaya aku. Tuh kan mulai lagi deh ujub. Gak boleh gitu ah. Gil mengangkat sang istri dengan kedua tangannya. Pandangan mereka menyimpan rasa rindu yang menggebu-gebu. Anak-anak mereka yang mengintip di balik jendela transparan samping kolam renang tadi, keluar. Bunda. Bilal berlari kencang. Haura yang kalem hanya berjalan pelan. Ibunda manja sama ayah. Bilal mau juga dong digendong. Nanti sayang. Ayah sama bunda harus ganti baju dulu. Haura menahan saudara kembarnya. Bi, jangan nakal. Nanti ayah bisa pulang ke surga lagi. Iya deh. Bilal manyun. Safiyah mengalungkan tangannya di leher sang suami. Mas, aku nggak ngangka bisa bersama kamu lagi. 4 tahun bukan waktu yang mudah untuk aku menjalani hidup tanpa kamu. Aku nggak akan mati semudah itu, sayang. Gil menurunkan istrinya untuk berganti pakaian. Pagi itu Safiyah tidak jadi pergi kemanapun. Dia ingin menghabiskan banyak waktu dengan sang suami. Safiyah menghampiri Gil yang tengah bersantai di balkon sambil membaca buku lewat iPad-nya. Gil tersenyum hangat saat istrinya membawa nampan berisi teh chamomile dan potongan buah apel. Duduk di sini. Gil memangku sang istri. Aku sudah lama menantikan hari ini. Hari di mana aku bisa bermanja lagi denganmu. Safiyah membuai rambut panjangnya. Menyentuh rahang tegas CEO itu. Aku penasaran, selama 4 tahun kenapa kamu baru muncul? Gil memperbaiki dres putih selutut Safiyah yang tadinya tersingkap. Setelah kecelakaan hari itu, aku koma. Saat itulah Gio mengubah wajah dan suaraku, tapi hatiku tidak akan berubah. Pipi Safiyah bersemu merah. Aku juga menjaga kesetiaan yang kita janjikan bersama Mas. Kamu tahu ada banyak lelaki yang mengaku kamu, tapi aku tidak percaya. Dan hari ini kamu datang. Safiyah masuk dalam dekapan suaminya. Jangan pergi lagi Mas.
Aku ngerasa gak bisa apa-apa tanpa kamu sekarang. Aku belum siap kalau kamu tinggalin aku dan anak-anak di umur kita sekarang. Gil menyeringai. Tapi kamu gak ada dekat dengan perempuan lain kan Mas? Gil mencubit pipi istrinya yang menggemaskan. Di mataku gak ada wanita yang lebih menarik dari kamu sayang. Kamu sudah seperti bidadari surga. Kenapa aku harus mencari dari wanita lain lagi? Safiyah menepuk-nepuk pelan dada sang suami. Mas jangan bikin aku kejang-kejang deh. Gombalan Mas bikin aku mau muntah. Potong Gil. Keduanya tertawa bersama. Saling berbagai cerita dalam dekapan yang tak akan dilepaskan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Keadaan Marwah sudah semakin memburuk. Dia sudah dirawat di rumah. Kenapa ya Sa? Nggak datang jenguk aku? Marwah berusaha mendudukkan dirinya dan bersandar di headboard. Apa dia keberatan dengan permintaan terakhirku, Umi? Keduanya belum tahu jika Gil sudah kembali. Safiyah juga tidak ada mengabarkan pada Marwah. Sebab, beberapa hari terakhir ini dia sibuk mencari bukti bahwa Gil adalah penipu. Namun, nyatanya pria itu memang suaminya. Nak, mungkin saja Sa tidak ingin mengganggu kesehatanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Saat ini yang terpenting kamu sehat. Jika sudah menyinggung soal kesehatannya, Marwah sudah pasrah. Umi tahu kan kenapa aku bawa Umi ke sini. Perceraian itu dibenci sama Allah. Apalagi Yusuf sangat baik. Alasan kamu bercerai itu terlalu tidak masuk akal. Sedangkan Yusuf sangat mencintaimu. Marwah menatap wajah suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Umi hanya melihat di permukaannya saja pernikahan ini seperti baik-baik saja. Marwah tidak ingin menyusahkan Yusuf dengan mengurusnya yang sakit-sakitan. Umurnya juga sudah divonis dokter tidak akan lama. Alasan mantap Marwah bercerai dengan Yusuf adalah dia tidak bisa memberikan keturunan untuk CEO itu. Belum lagi sindiran orang-orang yang mengatakannya mandul penyakitan. Umi, Marwah nggak kuat ngeliat Mas Yusuf menderita dengan semua ini. Mas Yusuf berhak bahagia. Mas Yusuf sangat cocok dengan Safiyah. Nak, bagaimana dengan kamu? Apa kamu sanggup untuk melihat suamimu bersama wanita lain? Marwah menatap ruang kamarnya yang bernuansa hijau lumut. Teduh, tapi hatinya kocar-kacir. Umi, aku hanya ingin menyelamatkan keadaan. Lagi pula hidupku tidak akan lama lagi. Semua pengobatan itu hanya mengurangi rasa sakit, tapi tidak sepenuhnya bisa mengobati penyakit ini. Ibunya memeluk sang putri yang begitu malang. Keduanya terisak. Namun, semua keputusan ada di tangan Marwah. Meski ia tak rela jika menantu kesayangannya menikah dengan perempuan lain. Yusuf yang berada di luar pintu kamar meneteskan air mata. Ya Allah, aku belum siap kehilangan istriku. Yusuf meninggalkan tempat itu. Dia pergi ke dapur. Memasak bubur untuk sang istri. Selama ini memang sangat berat ujian pernikahan mereka. Marwahlah yang paling banyak dibully karena belum bisa memberinya keturunan. Penyebab Marwah belum memberi Yusuf keturunan karena penyakit kanker ovarium itu. Bahkan sudah stadium akhir. Aku harus mencari cara supaya istriku sembuh. Aku tidak bisa membuatnya menderita seperti ini. Ibu mertuanya datang ke dapur. Nak Yusuf, sejak kapan kamu pulang? Sore ini Yusuf tidak ada pekerjaan lagi di kantor, Umi. Suara pria itu terdengar serak. Mertuanya sangat tahu pasti sang menantu menahan kesedihan yang amat mendalam. Coba bicaralah dengan istrimu. Ajak dia jalan-jalan. Mungkin saja Marwah tidak terlalu panik karena penyakitnya. Wanita parubaya itu mendekat pada Yusuf. Biar Umi saja yang masak bubur ini. Nanti dibantu sama Bibi.
Sulit bagi Yusuf untuk tersenyum. Otot wajahnya tak selentur sebelum penyakit istrinya. Baik, Umi. Yusuf akan mencoba untuk mengajak Marwah jalan-jalan. Yusuf juga merasa dia dan istrinya sudah lama tidak punya waktu berduaan. Meski langkah Yusuf terasa berat, tapi dia berusaha tampak kuat di depan istrinya. Humairaku. Suara Yusuf bergetar saat menyapa istrinya seperti yang Rasulullah lakukan pada Sayyidah Aisyah. Tangis Marwah kian kencang. Apakah dia sanggup seperti Aisyah yang tidak punya anak, tapi dicintai ugal-ugalan seperti Rasulullah? Yusuf memeluk sang istri. Menyapu air mata Marwah dengan tangannya secara perlahan. Jangan nangis lagi. Kita bisa seperti Rasulullah dan Sayyidah Aisyah, sayang. Marwah semakin memuncak tangisannya di bahu sang suami. Mas, lepasin aku. Kamu berhak bahagia dengan perempuan lain. Enggak. Aku hanya mau kamu yang menjadi istriku. Jangan membuat keputusan dalam keadaan emosimu tidak stabil. Yusuf menghapus berkali-kali setiap kali cairan bening itu turun dari netra indah Marwah. Aku ingin mengajakmu ke pantai. Sudah lama kita tidak liburan. Jangan pikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fokuslah dengan masa yang ada sekarang. Marwah melunak. Dia mengangguk. Tidak seharusnya dia mengundang kesedihan untuk sang suami. Aku akan membantumu memilih baju. Sekarang giliran aku yang akan merawatmu saat sakit. Dulu kamu sering mengurusku. Marwah hanya bisa mengangguk. Sebab, suara seraknya pasti akan mengundang sendu lagi. Kamu mau pakai gamis yang mana? Aku sudah membeli banyak gamis kesukaanmu. Warna hitam saja, Mas. Jangan. Untuk hari ini aku ingin kamu mengenakan warna cerah. Bagaimana kalau hijau ini? Marwah mengangguk. Yusuf membantu istrinya untuk mengenakan pakaian itu. Bahkan dia membantu memoles sedikit lipstik untuk menutupi bibir pucat Marwah. Akibat perawatan yang intens di rumah sakit, Marwah jadi kesulitan berjalan. Mas, aku pakai tongkat saja. Aku masih mampu kok jalan. Jangan. Kamu pakai kursi roda saja. Kamu ingat apa kata dokter? Kamu tidak boleh terlalu capek. Yusuf mengangkat Marwah agar bisa duduk di kursi roda itu. Marwah sudah sedikit lebih tenang karena Yusuf mampu memberi perhatian ekstra padanya. Nah begitu dong. Kalian jalan-jalan kemana? Ke pantai Umi. Ini juga belum terlalu sore. Kami ingin melihat sunset. Sudah lama tidak ke sana. Marwah sudah bisa tersenyum. Tidak panik dan histeris lagi kala mengingat umurnya tidak akan lama lagi. Sepanjang perjalanan Yusuf bernyanyi dengan suara cemprengnya. Marwah barulah sadar jika sang suamilah yang mampu menerima segala kekurangannya. Terima kasih Mas. Kamu sangat berharga bagiku. Kamu menerima kekuranganku. Namun, Marwah tak ingin orang yang ia sayang ikut menderita juga. Sudah. Jangan nangis lagi. Nanti kecantikanmu bisa luntur. Kendaraan itu tiba di pantai. Aroma laut dan pasir sudah tercium di parkiran. Yusuf menggendong Marwah lagi untuk duduk di kursi rodanya. Masya Allah langit cantik sekali ya Mas sore ini. Marwah menatap cakrawala yang menyuguhkan teh hangat yang menambah suasana hati meningkat lebih tenang. Benda pipi yang ada di tangan Yusuf berdering. Sebentar sayang. Ini dari teman dokterku. Yusuf mengangkat telepon itu. Halo? Ya, oke. Masya Allah ini kabar baik sekali. Yusuf berjongkok setelah menerima telepon itu. Marwah menautkan kedua alisnya. Mas kok senyum? Sayang, temanku sudah merekomendasikan dokter spesialis untuk membantu menyembuhkan penyakitmu.
Walaupun tingkat keberhasilannya sekitar 30%, tapi kita harus mencoba operasi besar ini. Marwah tahu kemungkinan terburuk dari banyaknya persentase keberhasilan itu adalah kematian. Namun, dia mengangguk. Setuju untuk ikut prosedur operasi besar itu. Jangan pikirkan apapun, yang terpenting bagiku adalah kesembuhanmu. Marwah mengangguk lagi. Yusuf mendorong kursi roda Marwah. Mereka tiba di bibir pantai. Kamu kedinginan. Yusuf melepaskan jaket hitamnya. Marwah memejamkan mata. Mengendus aroma sitrus dari jaket milik Yusuf yang disampirkan ke bahunya. Cantik sekali ya mas sunsetnya. Kita datang di waktu yang tepat. Marwah menggenggam tangan Yusuf. Mas, aku mau duduk di pasir itu. Yusuf menurunkan Marwah. Keduanya duduk di pasir putih menghadap ke langit yang mulai menenggelamkan matahari secara perlahan. Letakkan kepalamu di bahuku. Yusuf menautkan kepala Marwah pelan. Tangan Marwah yang dingin tadi terasa hangat karena Yusuf menggosoknya sehingga menghasilkan panas. Anginnya kencang sekali. Kamu masih kuat. Aku mau menikmati waktu sampai Lembayung tiba, bisa kan mas? Yusuf mengelus pelan kepala istrinya. Marwah refleks menoleh ke samping karena terdengar canda tawa banyak anak-anak. Lagi dan lagi Marwah merasa bersalah karena menjerat Yusuf dalam pernikahan tanpa anak. Yusuf menyoroti arah pandangan Marwah. Fokus saja sama apa yang kamu miliki sekarang. Kamu masih punya suami yang tampan, sayang. Marwah tersenyum. Mas, kamu sayang sama aku. Ya, tentu saja. Jangan minta yang aneh-aneh lagi. Aku tidak akan melepaskanmu. Tapi kamu butuh keturunan mas, aku mengizinkanmu berpoligami. Aku sangat yakin Safia bisa membahagiakanmu. Dengan begitu aku bisa meninggalkanmu dengan tenang. Sayang, sudah aku katakan. Kamu akan tetap hidup. Aku akan mencari dokter terbaik untuk membantumu tetap hidup. Marwah menggelengkan kepala. Kita harus menyiapkan rencana cadangan untuk kemungkinan terburuknya mas. Aku nggak mau kamu salah memilih pasangan hidup. Yusuf memeluk Marwah. Aku tidak akan berpoligami. Aku tidak akan berlaku adil karena aku sangat mencintaimu, sayang. Marwah merasa sesak dengan keadaannya saat ini. Dia membalas pelukan suaminya. Kamu tidak boleh pesimis untuk sembuh. Kamu tidak akan kemana-mana, sayang. Pelukan Marwah melemah. Tiba-tiba wanita itu kehilangan kesadarannya. Sayang. Yusuf belum siap dengan kemungkinan terburuk untuk kehilangan sang istri. Pria itu bergegas membawa sang istri ke dokter yang ingin membantunya menyelamatkan sang istri. Meski hanya punya peluang hidup yang kecil, Yusuf mencoba ikhtiar dan memilih jalan itu. Safia baru mendapat kabar pagi harinya. Dia sudah menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Mas, kamu mau ikut aku ke rumah sakit jenguk Marwah gak? Marwah belum tahu kamu sudah bangkit. Gil nyengir. Kata bangkit sepertinya kurang tepat sayang. Ah, mas. Sekarang bukan waktunya bercanda. Aku serius. Kondisi Marwah semakin melemah. Tadi Mas Yusuf sudah menghubungiku. Pagi ini aku tidak bisa. Ada banyak pekerjaan di kantor. Lagi pula aku harus beradaptasi dengan orang-orang di sana. Safia berjinjit. Mengecup pipi suaminya. Baiklah, nanti siang saja kalau Mas sudah tidak sibuk. Tolong sekalian antarin anak-anak ya. Aku mau langsung ke rumah sakit. Gil memindai rantang makanan warna putih. Itu makanan untuk Marwah. Ini sarapan untuk Mas Yusuf. Kasihan dia mas belum makan nungguin Marwah dari tadi malam. Wajah Gil jadi masam. Kalau kamu bawain dia sarapan, Yusuf mau makan.
Atau kamu suapin? Astagfirullah Mas. Mulai deh kumat cemburunya. Safiyah memeluk sang suami. Jangan suka cemberut, nanti Mas makin tua loh. Aku hanya menjalankan amanah Marwah untuk menjaga Mas Yusuf. Aku tidak ridho. Safiyah membeku. Dia terjebak di antara amanah sepupunya dan ridho suami. Ya udah, aku nggak usah pergi. Kali ini Safiyah yang memperlihatkan wajah cemberutnya. Gil tak tega untuk merusak suasana hati istrinya. Kamu boleh pergi, tapi ditemani Bisarah. Ingat, jangan dekat-dekat sama Yusuf. Jangan ada adegan suap-suapan. Biarin dia makan sendiri. Yusuf sudah tua bangka. Safiyah tergelak tipis. Mas kasihan tahu Mas Yusuf lagi sedih. Marwah mau operasi, tapi peluang hidupnya hanya 30%. Ya sudah, kamu pergilah ke rumah sakit. Gil mengecup kening istrinya berkali-kali. Mendekap sangat lama.